Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi channel YouTube ini sengaja saya buat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman dan memberikan inspirasi di bidang kecantikan dan beberapa bidang yang lainnya. Tapi saya lebih senang menyebutnya sih dengan cantik dengan cara yang cerdas. Mari kita kenal lebih dalam lagi tentang saya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu tentang saya, tapi saya ingin menceritakan tentang jalan hidup saya yang mungkin cukup menarik untuk didengar, mudah-mudahan menarik untuk didengar. Nama saya Richard, sebenarnya hanya Richard saja. Ali adalah marga saya. Saya lahir di kota Medan, namun besarnya di Palembang. Maka itu, cabang pertama klinik kecantikan Athena di luar Palembang adalah di kota Medan. Karena memang saya lahirnya di Medan. Tahu nggak kamu dulu? Dulu saya pernah tinggal di rumah susun loh. Ya, tahu rumah susun yang mana? Ya, itu dia rumah susun. Dan kalian tahu saya tinggal di mana? Saya tinggal di lantai paling atasnya. Jadi dari rumah susun itu, ya jadi lantai 1 itu yang paling berada lah. Ya, namanya tinggal di rumah susun, nggak ada yang orang yang berada pasti ya. Tapi tingkat yang paling atas itu sewaannya paling murah lagi ya. Jadi saya tinggal yang paling atas lagi. Saya besar di Palembang dan saya benar-benar dari keluarga yang kurang berada sih, kurang mampu. Untuk makan saja susah. Tapi orang tua saya selalu mengusahakan saya sekolah di tempat yang cukup baik, sekolah-sekolah terbaik di Palembang. Walaupun untuk sekolah tersebut, kadang kita harus pinjam uang, kadang kita harus menghadap ke yayasan untuk pengurangan biaya. Celakanya lagi, saya juga bukan siswa yang pintar, jadi sudah miskin, bodoh pula. Saya masih ingat pada waktu SMP, saya pernah ranking 28 dari 32 siswa, jadi saya ranking 4 dari terakhir. Matematika merah, semua banyak hal yang merah pada waktu itu. Yang mengubah jalan hidup saya adalah pada waktu saya masuk SMA, saya mengenal seseorang juga yang kurang lebih seperti saya, bukan siswa yang pintar. Lalu kami berteman akrab dan sampai sekarang kita masih akrab. Dan kami berdua seperti termotivasi berdua. Jadi kami belajar berdua, termotivasi berdua, dan akhirnya kami mencetak beberapa prestasi. Saya bahkan pada waktu itu sempat mewakili sekolah saya untuk lomba cepat tepat, lomba matematika, dan lain sebagainya. Saya juga big surprise sekali pada waktu itu, ternyata di dalam diri saya ada sesuatu yang luar biasa. Ya, ternyata. Dan setelah saya review, ternyata hal itu cuma butuh satu kata, yaitu niat. Ya, ketika saya punya niat, semuanya itu akan menjadi lebih mudah. Contohnya, pada waktu kelas 3 SMA, saya berpikir, waduh, saya mau jadi apa ya ke depannya ya. Lalu saya putuskan, saya akan menjadi dokter. Ya, karena memang dokter adalah suatu profesi yang sungguh menarik dan favorit pada waktu itu ya. Pada waktu kelas 2 SMA, nilai biologi saya hanya 7. Tapi begitu saya putuskan saya ingin menjadi dokter, ya nilai di raport saya bisa jadi 9. Hanya butuh niat. Ya, hanya butuh niat saja dan menurut saya itu cukup. Saya mati-matian belajar untuk jadi dokter, bahkan saya ikut tryout pada waktu itu. Saya bukan menyombongkan diri, tapi pada waktu tryout, setiap kali tryout, passing grade saya pada waktu itu untuk ikut SPMB namanya ujian negeri. Untuk masuk negeri itu ujian hanya butuh 55% atau 61% pada waktu itu untuk FKUI. Saya pada waktu tryout saya selalu tembus di angka 70%-an ke atas ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit untuk masuk FKUI pastinya. Tapi pada saat detik-detik akhir untuk ujian, ayah saya pada waktu itu melarang saya untuk masuk kedokteran. Kenapa? Itu suatu hal yang sedih sekali dalam hidup saya. Saya sampai menangis karena ayah saya berkata dia takut tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Tidak mampu menyelesaikan saya, membiayai saya sampai selesai saya kuliah. Ya. Pada waktu itu saya menangis, benar-benar menangis karena saya benar-benar pada waktu itu ingin sekali untuk masuk ke kedokteran UI. Dan akhirnya ayah saya mengizinkan saya untuk menjadi dokter, tapi dia minta untuk di kedokteran Unsri saja karena mengingat jarak, tempat, biaya dan lain sebagainya. Inti kata akhirnya saya masuk ke kedokteran Unsri. Tidak selesai aja sampai di sana karena uang masuknya saja. Pada waktu itu uang masuknya hanya 10 juta rupiah. Tapi orang tua saya sampai menghadap ke dekan dan rektor untuk minta penyicil, bayarnya dicicil sampai 2 tahun. Kalian bisa bayangkan. Jadi untuk kuliah benar-benar sulit bagi saya dan keluarga saya ya. Sampai sekarang sebenarnya kalau ditanya siapa yang paling bangga dengan keberhasilan saya atau paling bangga saya menjadi dokter, yang nomor satu yang paling bangga adalah ayah saya justru sebenarnya. Jadi ayah saya sebenarnya bukan menghalangi cita-cita saya, tapi dia hanya takut saya tidak dapat menyelesaikan kuliah saya karena masalah biaya.
Waktu berlalu, saya mendapatkan beberapa beasiswa pada waktu kuliah, sehingga akhirnya saya bisa lulus menjadi dokter. Selesai dari saya kuliah, saya masih orang yang sama, masih bukan orang yang mampu, jadi masih aja susah ya, intinya seperti itu. Lalu saya bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar di Palembang. Pada waktu itu mereka bisa melihat bakat saya dan saya cukup berkembang dalam perusahaan tersebut. Saya bekerja hampir 6 tahun di sana dan pelan-pelan saya mengembangkan bakat saya di sana. Dari sana saya sudah mulai cukup mampu, jadi saya mulai membelikan rumah pada orang tua saya beli kendaraan pada waktu itu, dan pada waktu itu juga saya mengenal seorang wanita dan beliau menjadi istri saya sekarang, Dr. Reni, dan saya akhirnya menikah dengan beliau. Saya ingin memberikan pekerjaan pada dia. Pada waktu itu opsinya adalah dia harus bekerja di rumah sakit lain. Kebetulan dia juga dokter. Atau saya akan bukakan usaha untuk dia. Waktu-waktu itu dia memilih buka usaha klinik kecantikan karena passionnya memang ada di klinik kecantikan. Dan disinilah sejarah Athena sebenarnya dimulai. Jadi pada waktu itu saya bukakan klinik kecantikan Athena untuk dia, dan pada waktu itu hanya ada 2 bed. Jadi basic saya sebenarnya bukan di dunia estetik, ya, basic saya sebenarnya ada di administrasi kedokteran. Jadi sambil kerja saya ambil kuliah di Jakarta, ngambil MARS, Magister Administrasi Rumah Sakit. Jadi di situ saya belajar manajemen lebih dalam. Dia menjalankan sendiri 1 tahun lebih, saya tidak pernah ikut campur di dalam manajemen dia. Lalu pelan-pelan dia memberikan saya inspirasi yang berbeda. Jadi dia ajak saya terus untuk masuk ke dunia estetik. Saya awalnya tidak tertarik ya, memang. Lalu saya bilang dengan istri saya, aduh, saya nggak pede banget ya untuk menjadi dokter estetik ya, karena ya memang penampilan saya tidak bagus ya. Terus istri saya bilang, ya dia melihat sesuatu dalam diri saya. Saya pintar untuk menjelaskan, edukasi saya juga bagus sekali, public speaking saya juga bagus, sehingga dia ajak saya untuk gabung ke sini. Pelan-pelan dia menginspirasi saya, dan akhirnya saya tenggelam, dan akhirnya sampai sekarang saya nggak bisa bangkit lagi. Saya sudah banyak sekali ikut training di Amerika, di Korea, di Filipina, Thailand, di China, waduh banyak sekali, dan akhirnya saya juga nggak bisa bangkit lagi, dan akhirnya saya tenggelam di dunia estetik seperti sekarang. Ini memberikan saya passion yang berbeda ya, karena saya akan memberikan warna lain di dunia kecantikan. Itu yang saya bicarakan dengan istri saya ya. Apa sih warna lainnya? Contohnya apa warna lainnya? Jadi saya melihat di dunia estetik sekarang ini yang berkembang. Kenapa dunia estetik ingin berkembang ya? Karena semua orang sekarang ini penampilan itu sangat penting. Semua orang pengen cantik semuanya. Semuanya pengen ganteng ya. Penampilan itu amat sangat penting untuk zaman sekarang ini. Jadi kita mau lihat dengan sudut pandang yang agak berbeda. Jadi semua orang cantik pakai krim malam, pakai krim ini, treatment itu ya. Kenapa nggak kita buat sesuatu yang organik ya? Toh orang zaman sekarang juga semuanya cari yang organik ya. Makan aja kita pengen yang organik ya. Semua kita pengen sehat. Jadi kata istri saya sekarang ini kita lebih banyak pengen ke back to nature ya. Wah, saya terpikir seperti itu. Wah, itu good idea ya. Jadi saya cari beberapa supplier dan akhirnya kita dapatkan konsep dengan bahan alami. Kita bikin pumpkin peel, kita peeling pakai ekstrak kiwi, kita bikin krim juga dengan bahan alami. Awalnya sulit sekali ya. Mungkin kalian lihat sekarang aja kita sudah besar dan akhirnya menjadi seperti sekarang karena kita edukasi terus-terusan. Kita ajarkan orang terus untuk melihat ke depan ya. Karena efek samping tentu saja dengan bahan organik tentu saja hampir tidak ada efek samping, dan ke depannya juga bagus sekali. Pelan-pelan dihargai, pertama dihargai pasien ya, dan akhirnya sekarang TV nasional juga sudah banyak sekali yang mengapresiasi ya. Awalnya, wah benar saya bilang ya. Jangankan untuk masuk TV ya, saya pikir untuk masuk TV nasional aja, TV nasional atau untuk masuk radio aja ya, itu kita berbayar ya. Jadi kita bayar atau sulit sekali masuknya. Sekarang sih puji Tuhan hampir semua juga mau untuk meliput kita ya. Beberapa bilang, dok itu dibayar nggak sih? Sebenarnya nggak ada yang dibayar. Jadi TV untuk meliput kita itu tidak ada yang bayar. Cuma apa resepnya? Saya juga pengen dong masuk TV seperti itu. Resepnya cuma satu menurut saya, menjadi berbeda. Ya, ketika kamu menjadi berbeda, semua orang akan meliput kamu. Ya, karena kamu berbeda dari yang lainnya ya. We are special because we are different ya, karena kita berbeda dari yang lain. Sehingga mereka mau meliput.
ya, meliput kita, membahas kita karena memang kita berbeda ya dari yang lainnya. Itu inspirasi pertama saya, dan mudah-mudahan saya akan terus coba memberikan inspirasi dengan cara yang berbeda, dengan sudut pandang yang berbeda, karena ya istri saya sudah memberikan inspirasi yang luar biasa kepada saya, dan saya akan memberikan inspirasi saya kepada teman-teman semuanya. Saya akan bahas tentang cantik. Apa itu cantik ya? Jadi semua orang juga pengen jadi cantik, tapi cantik itu yang bagaimana sih ya? Apakah hidungnya mancung itu cantik pasti? Apakah matanya besar itu pasti cantik? Ataukah dagunya panjang itu sudah pasti cantik? Jadi kita akan bahas apa itu definisi cantik dan bagaimana untuk menjadi cantik. Kita ketemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube ini.